Ketakutan Sang Dubes, misteri Nyi Roro Kidul yang membuat Amerika gentar. Pendahuluan, misteri di selatan Jakarta. Hanya berjarak sekitar 127 km dari pusat ibu kota Indonesia, ada sebuah tempat yang tak pernah tersentuh oleh seorang diplomat Amerika Serikat paling berpengaruh pada masanya, Marcel Green. Bukan karena alasan politik, bukan pula karena keamanan, tapi karena mitos. Sebuah legenda yang begitu kuat mampu membuat seorang pejabat tinggi negara adidaya enggan melangkahi kaki. Dan mitos itu bernama Nyi Roro Kidul. Sang Dubes dan undangan dari Presiden. Tahun 1965, Marcel Green menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Sosoknya dikenal cerdas, luas, dan piawai bernegosiasi. Modal penting di tengah situasi politik Indonesia yang bergejolak. Sebagai kepala perwakilan diplomatik, ia kerap diajak Presiden Soekarno ke berbagai tempat. Salah satunya adalah Pelabuhan Ratu Sukabumi, lokasi peristirahatan Presiden yang menghadap langsung ke Laut Hindia. Soekarno punya alasan sederhana melepas penat di tengah padatnya agenda kenegaraan. Pantai selatan dengan ombak besar dan pemandangan eksotik adalah tempat favoritnya. Namun setiap kali undangan itu datang, Green selalu menolak. Akar ketakutan, nama yang membuat sial. Awalnya Green hanya menganggap mitos Nyi Roro Kidul sebagai cerita rakyat, tapi semuanya berubah setelah sebuah tragedi. Pelukis kenamaan Basuki Abdullah dalam buku Basuki Abdullah Sang Hanoman Kloyongan 2023 menceritakan bahwa pada tahun 1965 seorang pejabat tinggi kedutaan Bulgaria tewas terseret ombak di pantai Pelabuhan Ratu. Yang membuat cerita ini menyeramkan bagi sebagian orang, sang pejabat diketahui mengenakan pakaian dalam berwarna hijau. Di mata masyarakat, hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul, dan dalam legenda siapapun yang mengenakannya di pantai selatan akan dipanggil Sang Ratu Laut. Mendengar cerita ini, Green mulai gelisah. Ia sadar tanpa perlu mengenakan pakaian hijau, dirinya sudah membawa hijau kemana-mana karena namanya sendiri adalah Green. Nyi Roro Kidul antara mitos dan politik. Bagi sebagian orang, legenda Nyi Roro Kidul adalah kisah cinta mistis yang tak pernah mati. Namun sejarawan dan sastrawan seperti Pramudia Anantatur punya pandangan berbeda. Menurut Pramudia, mitos ini lahir dari strategi politik Kerajaan Mataram pasca kalah dari Belanda di pesisir utara Jawa. Kekalahan itu membuat Mataram kehilangan jalur perdagangan penting. Untuk menutupi kelemahan dan tetap mempertahankan wibawa, mereka menciptakan narasi bahwa pantai selatan dikuasai sosok gaib sakti yang tak mungkin ditaklukkan, yang bernama Nyi Roro Kidul. Tak hanya itu, larangan memakai warna hijau di pantai selatan juga punya pesan politik. Hijau adalah warna seragam militer Belanda saat itu. Dengan melarangnya, Mataram membangun simbol perlawanan sekaligus menjaga identitas budaya. Lama-kelamaan mitos itu berakar kuat di masyarakat, turun-temurun hingga zaman modern. Bahkan seorang diplomat asing yang rasional pun bisa dibuat gentar. Tragedi Ombak Selatan. Pertanyaan yang tersisa, jika semua ini hanya mitos, apa sebenarnya yang menyebabkan kematian pejabat Bulgaria pada tahun 1965? Jawaban ilmiahnya rip current, arus balik kuat yang sering terjadi di pantai selatan Jawa. Rip current adalah arus sempit namun deras yang bergerak menjauh dari pantai menuju tengah laut. Ombak besar datang menghantam garis pantai, lalu kemudian mencari jalur kembali ke laut, menciptakan arus balik yang bisa menyeret perenang sejauh ratusan meter dalam hitungan detik. Penelitian Universitas Diponegoro tahun 2015 menyebut morfologi pantai selatan Jawa curam, berpasir halus, dan langsung dalam sangat memicu terbentuknya rip current. Tak peduli sekuat apa orang berenang, arus ini bisa mematahkan tenaga dalam sekejap. Antara kepercayaan dan pengetahuan. Bagi Green, fakta ilmiah itu tak pernah cukup untuk menghapus rasa takutnya. Nama Green mungkin terdengar modern, tapi dalam konteks mitos Jawa, ia membawa beban simbolik.
Setiap undangan dari Soekarno ke Pulauan Ratu adalah pergulatan batin antara logika dan legenda. Dan setiap kali legenda yang menang, Green meninggalkan Indonesia di tahun-tahun penuh gejolak politik, menjadi saksi langsung perubahan besar dalam sejarah bangsa ini. Namun satu hal yang tak pernah ia lakukan adalah menginjak kaki di Pelabuhan Ratu. Epilog, mitos yang tak pernah padam. Hingga hari ini, pantai selatan Jawa masih menyimpan reputasi mistisnya. Bagi sebagian orang, Nyi Roro Kidul adalah penjaga wilayah Laut Selatan. Bagi yang lain, ia hanyalah simbol politik masa lalu. Tetapi mitos sekali tercipta dan dipercaya bisa lebih kuat dari logika apapun. Dan kisah Marcel Green membuktikan satu hal, bahkan di era modern, mitos tetap punya kekuatan untuk mengendalikan pilihan manusia, termasuk seorang duta besar negara adidaya.